Halo guys, welcome back to Cekia in Love. Oke, video kali ini aku akan ngejelasin kalian tips dan trik atau apa aja yang kalian butuhkan ketika kalian ingin mengapply visa Schengen, khususnya untuk negara Republik Ceko. Oke, pertamanya saya akan mau menjelaskan apa sih itu visa Schengen. Jadi teman-teman, visa Schengen itu adalah visa yang kita gunakan untuk ke Eropa. Tapi visa Schengen yang kali ini saya akan jelaskan itu visa Schengen untuk ke negara Republik Ceko. Karena masing-masing negara itu walaupun sama-sama Schengen, beda-beda apa aja persyaratannya. Yang saya mau akan jelaskan itu yang dari Republik Ceko dulu ya teman-teman. Jadi satu visa itu bisa kalian pakai untuk ke beberapa negara wilayah Schengen. Oke, saya akan kasih tahu kalian apa aja negara yang bagian Schengen ya. Untuk wilayah negara Schengen itu terdiri dari 26 negara, yaitu Austria, Belgium, Czech Republic atau Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece atau Yunani, Hongaria, Islandia, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norwegia, Holland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland. Jadi, teman-teman kalau kalian ingin ke negara seperti United Kingdom atau England, atau juga ke Rusia, Kroasia, dan negara lainnya yang bukan termasuk Schengen, itu mereka punya visa sendiri, yang artinya kalian tidak bisa menggunakan visa Schengen ini untuk ke negara tersebut karena mereka bukan dari wilayah Schengen, walaupun mereka Uni Eropa begitu ya teman-teman. Oke, tips pertama, kalau kalian ingin pergi ke Republik Ceko atau ke negara Eropa, yang harus kalian lihat pertama itu harus buka website kedutaannya di internet kalian. Kalau misalnya visa Ceko kan websitenya itu mzv.cz, itu untuk website kedutaan Republik Ceko di Jakarta. Di sana itu banyak tertulis syarat-syarat untuk permohonan visa Schengen, tapi kan nggak semua orang mudah untuk mengerti membaca itu kan. Ada beberapa poin mungkin yang kalian tuh bingung. Sama seperti saya dulu pertama kali juga bingung. Itu maksudnya gimana, sampai saya tanya ke orang, browsing atau gimana biar saya mengerti gitu. Di sini saya ingin mempermudah kalian. Jadi dari video ini kalian sudah tahu maksud dari poin-poin itu apa aja. Untuk pertama saya ingin kasih tahu kalian kedutaan Republik Ceko di Jakarta itu ya, Embassy of Czech Republic di Jakarta itu ada di Jalan Gereja Teresia nomor 27 RT 7 RW 4 Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kalau kalian ke situ, kalau kalian udah ngelihat ada Gereja Teresia, udah deket tuh itu apa namanya kedutaannya. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin syarat permohonan visa, ada baiknya saya kasih tahu untuk pengajuan visa itu cuman bisa di hari Selasa dan Kamis. Oke, pengajuan visa Schengen hanya bisa pada hari Selasa dan Kamis, perlu diingat. Selain hari itu tidak ada penerimaan pembuatan pengajuan visa Schengen. Ini yang penting, syarat permohonan visa. Disimak baik-baik teman, karena ini penting banget. Kalau kalian kelupaan syaratnya satu pun, itu bisa membuat visa kalian tuh ditolak. Kan sayang udah ditolak, kalau ditolak ya. Pertama, formulir permohonan visa Schengen yang sudah diisi dengan lengkap. Formulir ini bisa kalian dapatkan di website tersebut. Ini tulisannya berwarna biru. Nih, seperti ini warna biru. Itu bisa kalian klik langsung dan itu langsung ke formulirnya. Jadi kalian bisa print di rumah dan isi dari rumah ya untuk jaga-jaga. Tapi kalau kalian lupa bisa juga ngisinya di kedutaan. Itu dari kedutaan juga bisa dikasih formulirnya. Di formulir ini nanti ada pilihan kalian mau visa itu single entry atau multiple entry.
Oke, ini penting. Kalian harus tahu perbedaannya. Kalau single entry itu hanya bisa masuk sekali ke negara itu. Contoh, misalnya kamu bikin visa di Republik Ceko. Tapi Kak, aku kan pengen ke negara Eropa lain, nggak cuma di Ceko aja, seperti ke Jerman atau ke Prancis atau kemana. Itu kalian cukup single entry aja. Oke? Ini single entry maksudnya sekali masuk, tapi tetap boleh wilayah Schengen lainnya. Kalau multiple entry beda lagi. Multiple entry kalian nge-apply Schengen gitu kan. Terus kalian ada juga rencana untuk ke Rusia atau ke England, dan kalian udah punya visanya otomatis. Jadi itu kalian keluar dari wilayah Schengen kan. Itulah namanya multiple entry, keluar dari wilayah Schengen. Itu perlu multiple entry. Tapi kalau kalian hanya keluar dari negara satu tapi ke negara Schengen yang lainnya, itu boleh pakai single entry aja, nggak perlu multiple entry. Untuk harganya gimana Kak? Harganya sama aja, nggak ada bedanya untuk single dan multiple entry. Itu aja perbedaannya. Kemudian poin yang penting lagi, sebelum kalian mau mengajukan visa Schengen, kalian pertama yang harus kalian pikirkan, satu, negara apa pertama yang akan kalian kunjungi. Kedua, negara mana yang paling lama akan kalian tinggali. Contoh, kalian mau ke negara banyak, gak cuma Ceko, misalnya ke Jerman, ke Prancis, ke Italia. Tapi dari keempat negara ini, yang paling lama kalian stay itu di Republik Ceko. Berarti kalian harus buatnya di Kedutaan Republik Ceko. Contohnya waktu itu saya pertama kali negara yang saya masukin itu bukan Ceko, tapi Austria. Tapi karena saya lebih lama stay di Republik Ceko, jadi saya apply visanya di Kedutaan Republik Ceko. Seperti itu, kalian mengerti? Jadi jangan mengapply ke negara yang paling sebentar kalian kunjungi gitu. Negara yang paling lama kalian kunjungi, itulah kedutaan yang harus kalian buat. Pasti visanya di mana tempatnya. Oke? Lanjut ke syarat yang selanjutnya. 1. Pas foto dengan kualitas baik diambil paling lambat 6 bulan terakhir. Maksudnya gimana Kak? Oke, ini poin yang paling penting karena saya pernah mempunyai pengalaman dan kesalahan yang sangat memalukan dalam hal foto seperti ini ya. Fast foto kualitas baik. Fast foto untuk visa itu sangat berbeda dengan fast foto untuk kayak pengambilan SIM atau rapot, itu beda. Kalau fast foto untuk visa seperti ini contohnya. Ini adalah fast foto saya untuk visa. Muka ngezoom jelas, jangan sampai bahu. Biasa kalau kita buat foto untuk rapot atau untuk apa kan sampai bahu segini. Tapi untuk visa harus ngezoom mukanya. Dan backgroundnya putih. Oke? Ukurannya 3,5 kali 4,5 kalau saya tidak salah ya. Coba dicek lagi. Seingat saya itu backgroundnya putih. Muka ngezoom. Itu penting banget. Jangan tidak ngezoom ya. Itu poin untuk pas foto, dan ini kalian siapin 3 lembar lah, jaga-jaga. Oke? Poin selanjutnya, fotokopi tiket pesawat yang sudah dikonfirmasi. Ini artinya teman-teman, tiket pesawat kalian sudah dikonfirmasi, bukan berarti sudah dibayar ya. Ini harus kalian garis bawahi. Tiket pesawat ini hanya bookingan juga boleh. Hanya bookingan juga boleh, perlu dicatat itu ya. Karena saya pernah mengapply ini dan itu hanya bookingan dan itu boleh. Udah saya tanya konfirmasi ke pihak kedutaan, itu boleh, nggak harus yang kalian bayar. Kemudian ini kan tiket pesawat harus pulang pergi ya, nggak boleh cuman one way. Ini harus pulang pergi tiket pesawatnya. Saya terakhir itu buat tiket ke sini itu cuman yang sudah fix saya bayar itu tiket berangkat. Tiket pulang itu hanya tiket bookingan yang saya kasih karena saya mempunyai rencana untuk nge-apply green card di Czech Republic dan itu diperbolehkan. Dan visa Schengen itu berlaku hanya untuk 90 hari. Diingat 90 hari, tidak boleh lebih dari 90 hari. Kalau kalian lebih dari 90 hari itu ada visa lainnya, namanya itu visa jangka panjang, itu bisa kalian apply dan
syaratnya juga beda, karena kalau visa jangka panjang biasanya itu untuk keperluan bisnis. Kalau misalnya Schengen itu biasanya untuk berlibur atau mengunjungi keluarga atau teman atau kerabat yang ada negara tersebut. Poin keempat itu paspor berlaku paling sedikit selama 90 hari setelah validitas visa yang diminta. Dengan sedikitnya 2 halaman visa kosong untuk menempelkan stiker visa. Oh iya, saya kasih tahu, visa ini bentuknya stiker ya guys, bukan buku atau kartu. Dia stiker yang akan ditempel di paspor kalian. Jadi saat kalian nge-apply, kalian jangan kaget kalau paspor kalian ditahan di kedutaan, karena emang perlu itu untuk ditempel. Seperti ini adalah visa. Saya tunjukin contoh visa saya yang pertama kali saat saya ke Republik Ceko. Poin selanjutnya, asuransi perjalanan yang asli dan fotokopi Schengen dan menanggung seluruh masa tinggal. Asuransi perjalanan kan banyak banget nih poinnya nih. Yang paling penting untuk kalian ingat di poin 5 ini adalah asuransi perjalanan. Itu seperti asuransi kesehatan kalian selama kalian di Eropa. Kalau misalnya saya waktu itu pakai asuransi kesehatan dari Ceko, yaitu namanya Unica, dan kebetulan yang saat itu mengurus asuransi kesehatan saya pacar saya sendiri, jadi saya tidak ngerti. Tapi saya dapat info dari teman-teman untuk di Indonesia asuransi kesehatan yang direkomendasikan itu seperti AXA, asuransi kesehatan internasional eksklusif. Itu asuransi kesehatan internasional AXA itu sudah terkenal dan sangat direkomendasikan untuk kalian yang ingin bepergian ke luar negeri. Kemudian asuransi perjalanan itu maksudnya asuransi kesehatan kalian sama di negara tersebut. Jadi saat kalian sakit itu ada asuransinya. Poin ke-6 itu adalah bukti keuangan yang asli beserta fotokopi untuk menanggung biaya yang diperlukan selama kunjungan dan bukti menyeluruh tentang keadaan keuangan pemohon. Bukti yang nomor 6 ini maksudnya rekening kalian, di rekening kalian itu harus ada saldo minimal 40 juta rupiah. Harus ada di rekening kalian. Ini tapi untuk kalian yang bepergian secara mandiri ya. Beda lagi kalau kalian punya sponsorship. Saya kasih tahu kalian, kalau kalian punya sponsorship seperti saya ada sponsorship yaitu pacar saya di Republik Ceko. Yang menyiapkan uang rekening koran itu 40 juta itu adalah pihak sponsor, bukan kita. Karena sponsorship itu maksudnya mereka lah akan menanggung kita selama di negara tersebut. Itu harus di print dan dikasih ke pihak kedutaan juga. Sama, minimal 40 juta itu minimal ya guys. Itu ada bukti tujuan kunjungan dan bukti akomodasi. Saya kasih tahu lagi, ini untuk yang bepergian secara mandiri. Maksudnya, pergi sendiri, nggak punya sponsorship, sama seperti tadi. Akomodasi di sini adalah reservasi hotel kalian selama kalian di negara tersebut. Bukti reservasi hotel kalian harus kalian serahkan ke pihak kedutaan. Kalau kalian punya sponsorship, kalian butuh namanya invitation letter. Invitation letter itu seperti apa kak? Itu adalah surat undangan yang dikeluarkan dari negara tersebut resmi. Misalnya dari Ceko, jadi invitation letternya itu harus dari Republik Ceko dan harus berbahasa Ceko otomatis. Jadi itu resmi dari negara Ceko. Jadi misalnya kalian punya sponsorship di negara lain, itu harus dikirim ke Indonesia ya. Nggak bisa dalam bentuk PDF atau apa, enggak. Karena invitation letter itu dia bahan kertasnya tuh spesial, not like HVS atau apa, enggak. Saya nggak punya di sini di office soalnya contoh invitation letter itu harus dikirim ya, harus asli itu dibawa. Karena ini saya punya pengalaman juga, nanti saya jelaskan di akhir video ya. Lanjut dulu untuk bukti tujuan kunjungan. Kalian mau berlibur kah atau berkunjung ke tempat teman, keluarga, atau pengunjungan pertukaran budaya, atau juga berbisnis. Jadi nanti ada tujuan kalian seperti apa. Kemudian fotokopi halaman depan paspor, of course itu harus penting. Fotokopi visa Schengen yang pernah kalian dapat selama 3 tahun terakhir. Itu kalau kalian sebelumnya udah pernah buat visa Schengen, itu juga harus difotokopi ya guys. Nah,
ada poin penting untuk kalian yang masih mahasiswa atau masih pelajar, itu butuh surat keterangan bahwa kalian masih pelajar. Contohnya pertama kali saya ke Republik Ceko, saya masih seorang mahasiswa. Saya minta keterangan bahwa saya masih kuliah di sana itu ke universitas saya. Itu dikeluarkan harus dalam berbahasa Inggris. Di sana akan ditulis bahwa kalian adalah mahasiswa aktif semester ini dengan tujuan untuk bepergian ke negara ini. Harus jelas di surat itu harus dicap dan tanda tangan, itu juga dibawa ke kedutaan. Beda hanya dengan kalian yang sudah lulus ataupun kalian yang sudah tidak pelajar, itu tidak perlu bawa seperti itu. Oke? Nih, ada lagi. Ini yang seperti saya bilang, ini poin yang tadi saya bilang. Kemungkinan lainnya, Anda bisa menyerahkan formulir asli dan fotokopi surat undangan. Ini yang saya sebut invitation letter. Resmi yang dikeluarkan dan disahkan oleh kantor cabang lokal dari Alien and Border Police Republik Ceko sebagai bukti dari dana keuangan, atau jika ditandai oleh pihak pengundang juga bisa menjadi bukti akomodasi di Republik Ceko. Ini yang tadi saya bilang, invitation letternya itu harus resmi dikeluarkan dari Republik Ceko. Oke? Kemudian ada juga nih poin penting. Bila pemohon masih di bawah umur, silahkan melampirkan kartu keluarga. Itu juga harus kalian bawa. Itu yang untuk di bawah umur ya. Tapi kalau kalian yang sudah besar, tidak mahasiswa, tidak pelajar, itu nggak perlu bawa begitu. Jika kalian sudah baca semua persyaratan itu dan kalian sudah punya nih persyaratan semuanya, ini yang penting, jangan sampai kalian buat kesalahan. Pertama, kalian tentuin tanggal berapa kalian akan berangkat. Oke? Dulu saya punya pengalaman yang sangat saya kesel, karena kenapa? Saya harus reschedule tiket saya. Itu karena saya tidak kebagian jadwal di kedutaan. Kenapa bisa begitu, Kak? Karena saya waktu itu berangkat itu rencana sudah bayar guys tiket saya itu untuk tanggal 9 Desember. Tapi saya baru menghubungi kedutaan itu tanggal 27 November. Kenapa saya telat menghubungi? Pertama, karena invitation letter saya belum sampai Jakarta saat itu. Jadi saya harus tunggu. Kemungkinan kedua, bisa hilang invitationnya. Jadi saya nggak mau menghubungin kedutaan, ternyata invitationnya hilang, sama aja saya bakal ditolak juga begitu kan. Setelah saya hubungi kedutaan, saya telepon saat itu, untuk pengajuan visa sebelum tanggal 9 Desember sudah penuh. Di situ saya stres penuh. Aduh, bagaimana sampai saya putar otak itu bagaimana, karena tiket sudah dibayar guys, bayangin tiket sudah dibayar. Untung saat itu saya beli tiket one way. Saya sampai oke, saya nggak bisa ngomong, saya tutup telepon, saya berpikir lama. Saya komunikasikan lagi dengan pacar saya dengan keadaan seperti ini. Oh, of course kita argument, tetapi kita life must go on, kita nggak boleh stop. Jadi saya hubungi lagi via kedutaan, bertanya kapan ada jadwal kosong lagi untuk mengajukan visa. Mereka bilang, oke, tanggal 10 Desember jam 10 itu kamu ada slot kosong untuk pengajuan visa Schengen. Oke, saat kedutaan ngomong seperti itu, saya otomatis harus reschedule tiket karena itu lewat dari tanggal 9. Oke, jadi saya coba lagi lihat tiket-tiket, dan itu dapat tiketnya tuh tanggal 20 Desember. Karena guys, pembuatan visa ini memerlukan pengerjaan 5-10 hari pembuatan visa baru jadi. Jadi saya harus nge-reschedule tiket, beli tiket lagi di tanggal 20, dan itu apes banget guys. Tiketnya mahal banget, ditambah lagi ada biaya reschedule. Itu biaya reschedule-nya nggak murah, 2 juta. Jadi kemarin itu saya one way aja, cuman one way nih 14 juta totalnya yang sudah saya keluarkan untuk one way. Mau bagaimana lagi karena sudah kesalahan. Jadi kalian jangan sampai seperti itu.
lebih baik kalian menelpon 1 bulan sebelum tanggal pemberangkatan kalian. At least kalian sudah minta booking dulu ke pihak kedutaan. Seperti itu. Oke, jadi kalau kalian udah semuanya sudah punya persyaratannya, kalian harus hubungi pihak kedutaan secepatnya atau kirim email. Karena kadang kita telepon, pihak kedutaan tidak mengangkat karena banyak, sibuk. Jadi kalian harus email dan harus sabar untuk menunggu emailnya. Dan itu pasti dibalas karena cuma 2 metode itu yang bisa dilakukan untuk pembookingan pengajuan visa Schengen. Untuk telepon itu ada jam-jam tertentu, bisa telepon, kalian bisa lihat di websitenya. Kalau untuk email itu kalian bisa email kapan saja, tapi kalian harus sabar untuk menunggu balasan email tersebut. Seperti itu. Oh iya, di form nanti kalian harus hitung tanggalnya itu benar-benar tepat ya, jangan sampai lewat dari 90 hari, lebih bagus kurang dari 90 hari. Karena kenapa? Nanti kalian bisa kena blacklist di negara tersebut. Bisa-bisa kalian nggak boleh lagi ke negara itu. Jadi harus berhati-hati dalam penghitungan hari kapan kalian berangkat dan kapan kalian pulang. Selanjutnya, informasi mengenai pembayaran visa. Jadi, pembayaran visa itu berbeda-beda setiap tahunnya tergantung kurs. Contoh waktu pertama saya ke Ceko itu bulan Juli. Saat itu saya membayar biaya 1,2 juta. Tapi untuk kedua kalinya saya ke Ceko itu pada bulan Desember, saya hanya membayar 960.000. Poin penting lagi, saat kalian membayar visa ini harus dengan uang cash dan uang pas. Karena mereka tidak terima yang namanya transfer atau mengasih kembalian. Dan kalau kalian sudah sampai di negara tujuan, kalian harus wajib lapor ke polisi yang berada di lingkungan kalian. Seperti kita layaknya di Indonesia juga kan seperti itu. Kalau ada tamu yang akan tinggal lama, kita wajib lapor ke RT RW. Sama seperti di sini, kita harus wajib juga lapor ke kepolisian terdekat. Jadi nanti dia akan membuatkan cap di paspor kalian bahwa kalian akan di sana. Ini contohnya yang tahun lalu. Oke guys, dan ini paspor selama kalian di negara tersebut harus dibawa kemana-mana. Jangan sampai lupa. Karena kita nggak tahu kapan ada pemeriksaan. Karena ini adalah satu-satunya identitas kita selama di negara asing. Jangan sampai lupa, walaupun cuman ke supermarket atau ke tempat dekat, itu juga harus dibawa ya guys. Oke, sampai sini aja video saya kali ini. Aku harap video ini dapat membantu kalian yang ingin bepergian ke negara Republik Ceko dan bisa mempermudah kalian untuk mencari informasi apa aja yang perlu kalian butuhkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mudah untuk pergi ke luar negeri tanpa penolakan visa. Bye-bye!